Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak bayangannya Kak Adri ya? Iya. Ya, jumpa lagi dengan Dialektik TV di sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kali ini kita di endorse ya, nggak sih oleh baju. Ini kenapa kita baju tentara ini, Astrid? Karena kita mau ngomongin tentang K-pop. Oh. Nah, salah satu hubungannya K-pop dengan baju tentara. Nah, itu dia Kak Adri. Apa? Jadi gini, teman-temanku itu kan banyak yang K-popers. Mereka tuh pada suka banget sama band namanya BTS. Oh, nah, BTS. memang fanbase-nya tuh atau fan club-nya namanya ARMY disebutnya. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa membawa aura positif gitu ya bagi kita yang akan mendiskusikan tema tentang K-pop hari ini. Oh gitu. Ya nggak, Kak Adri? Iya, dan K-pop itu juga punya kekuatan soft power ya. Oh iya jadi dong, menguasai tentu dong. kultur kita itu dengan cara makanan, film, Iya, ya kan, betul. dengan budaya mereka gitu kan. Setuju. Bang Adri kayak opa-opa ya. Kok bisa? Dia opa-opa Somalia. Kalau di Korea itu Oh, apa? opa, P-nya double itu artinya apakah laki-laki ya? Oh gitu. Gitu. Jadi bukan bukan kakek. bukan kakek-kakek, itu kan bahasa Belanda. Oh. Jadinya memang ada sebuah istilah yang dipakai sama orang Indonesia sekarang gitu kan. Opa bukan hanya opa itu bukan hanya kakek aja pengertiannya. Kakak laki-laki juga kayak gitu. Mungkin Bahkan kayak Mas kali ya kalau di sini gitu ya. Saya harus banyak belajar nih asli tentang Korea ya, karena Oh, saya juga saya sebenarnya. juga punya trauma sendiri dengan Korea kan. Saya juga sebenarnya nggak terlalu ngerti ya tentang Korea, cuma suka makan makanannya aja. Tapi demi sahabat-sahabat dialektik sekalian, kita research kok tentang Korea ini, tenang aja. Mungkin cuma bedanya ini, kalau orang membahas Korea itu hanya nonton filmnya, makan, Iya. tapi tidak tahu agenda politik atau budaya, ekonomi segala dibalik itu semua gitu Iya, kan. Nah, ini iya. kita akan bahas ke arah sana gitu ya. Oh, siap. Ya itu sebenarnya kan namanya K-wave ya, Kak Adri kalau diistilahkan ya, atau Apa tuh? Hallyu gitu. Kalau orang sebut K-wave sama Hallyu itu dua hal yang sebetulnya punya arti yang sama. Gitu ya. Secara harafiah, Hallyu itu berasal dari bahasa Cina. Ya artinya Korean Wave itu sendiri, Oh, gelombang Korean Wave. Korea. Gelombang Korea. Iya, dan Korea yang dimaksud di sini adalah Korea Selatan, bukan Korea Utara. Gitu. Kim Jong-un. Secara terminologinya Oh, tadi. ya, Korea Selatan ya. Iya, Karena Korea Selatan itu lebih terbuka ya, kalau itu kan tertutup. Betul, tapi sekarang udah terbuka, agak terbuka ya. kali ya. Siapa yang mau berani wisata ke sana? Ada nggak? Oh, dosen kita di FISIP UIN, khususnya di jurusan HI, itu ada yang sering ke Korea Utara loh. Pak Teguh Santosa. Pak Teguh Santosa, Iya, ya. Pak Teguh Santosa. Nah, balik lagi tadi ke terminologi dari K-Wave atau Hallyu. Jadi sebetulnya gelombang Korea itu adalah sebuah fenomena global, Kak Adri. Di mana Korea Selatan ini berusaha untuk mengekspor budayanya dan itu disinambungkan dengan kekuatan ekonominya gitu kan dalam hal-hal yang berbau show bisnis gitu. Jadi seperti musik-musik Korea, terus drama Korea, makanan Korea, game-game Korea itu berusaha untuk diekspor dari Korea Selatan ke seluruh dunia kayak gitu. Nah ini sebetulnya udah berlangsung sejak tahun 1990-an ya Kak Adri. 90-an. Dan semakin berkembang dengan pesat khususnya di Indonesia hingga saat ini gitu. Dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak sekali penggemar-penggemar dari band-band Korea, mau itu boy band, girl band, K-drama juga banyak ya. Kalau dulu mungkin zamannya Kak Adri SD atau SMP, drama asing yang ada di TV tuh apa aja ingatnya? Kalau saya dulu SD itu India sih ya. India. Bollywood. Iya, Bollywood. Tapi dulu istilah Bollywood itu baru setelah ini ya, Kucu-Kucu Hotahe ya. Kucu-Kucu Hotahe. Tapi kalau film-film India zaman dulu kan yang kata polisinya datang terlambat itu ya, inspektur itu kan. Jadi kalau waktu kita kecil, jadi ada misalnya ada perempuan pengen diperkosa, lalu ada jagoannya datang berantem pas sudah musuhnya kalah, polisinya datang. Tapi ya. Nah, Inspektur Vijay. inspektur ini suka datang telat. Nah ternyata di situ dulu di India itu kan salah satunya bajai ya. Iya. Bajai itu kan dari India.
Jadi kita dibiasakan dengan film dulu saat itu kan. Iya. Nah, ketika kita film India sudah menjamur ya itu bajai muncul, bemo itu kan dari produk-produk mereka itu. Iya. Nah, mungkin Korea seperti itu lingkungannya lewat film gitu. Iya, memang sebetulnya ya kalau kita lihat dari tahun 1990-an itu sudah ada yang namanya kuda-kudanya lah. Kuda-kudanya. Gitu ya Kak Adri. Kalau secara faktor itu banyak sekali yang bisa disebutkan gitu, dan analisis setiap pakar kan berbeda-beda tentang bagaimana Korea Selatan ini bisa kemudian menggunakan ya K-drama, K-pop dan segala macam sebagai soft powernya gitu. Cuma kalau bisa disimpulkan gitu ya, secara simpel, memang Korea Selatan ini menggunakan teori macroeconomic growth yang menekankan pada pertumbuhan dari physical capital, terus human capital dan teknologi, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa kita urai ya Kak Adri ya, kemudian menjadi beberapa poin gitu ya. Yang pertama, teknologi dulu nih Kak Adri. Korea Selatan itu teknologinya keren banget. Di setiap tempat itu bisa ditemukan WiFi. Oh gitu. Iya, dan itu sebetulnya bisa kita trace back ke dari awal-awal tahun 90-an 2000-an lah. Orang-orang Korea memang didesain ya sedemikian rupa oleh pemerintahnya agar bisa mendapatkan akses internet. Gitu. Jadi infrastruktur internet dan teknologi itu sudah ibaratnya diinstal lah di Korea Selatan sejak lama. Seperti itu. Dan menariknya lagi Kak Adri, di tahun 1990 Korea Selatan ini baru saja membuka suatu kebijakan ya bagi warga-warga Korea Selatan ini untuk traveling ke luar negeri gitu. Jadi sebelumnya kan masih ada larangan seperti itu kan. Terus larangannya kemudian dibuka, akhirnya banyak orang-orang Korea yang studi ke Eropa, ke Amerika gitu. Dan ketika mereka kembali, tidak hanya alih teknologi, tapi juga alih pengetahuan Kak Adri. Jadi di Amerika sendiri itu kita tahu banget ya gimana industri musiknya, industri filmnya itu menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi Amerika untuk menginfluence negara-negara lain gitu ya. Ini intermezzo sebentar ya. Kak Adri pasti kalau misalkan beli jeans atau betulin jeans gitu kan, terus abis itu kita ke tukang jahit, biasanya tukang Vermac-nya itu dikenal juga dengan nama Vermac Levi's kan? Iya, Vermac Levi's. Iya, atau Levi's gitu kan. Nah, Levi's itu adalah produk dari Amerika Serikat gitu kan. Dan Levi's itu memang brand yang didesain sedemikian rupa oleh Amerika Serikat agar menarik bagi bagi masyarakat di negara lain, dan ketika orang mengenakan Levi's, dibuatlah citra Levi's sebagai sesuatu yang keren. Ya, padahal itu kan pakaian buruh ya. Nah iya, sebetulnya itu kostum atau pakaian dari pekerja tambang. Iya, tambang. Seperti itu. Nah, Korea banyak belajar dari Amerika Serikat, saya kira Kak Adri. Bagaimana mereka bisa membranding apa yang menjadi kekuatan mereka gitu ya, menjadi suatu soft power. Soft power ini sebenarnya adalah suatu terminologi yang muncul ya tahun 1990-an lah ya, seperti itu formalnya, dan diciptakan oleh Joseph Nye, orang dari Harvard University, yang intinya adalah soft power ini kekuatan ya, kekuatan dari suatu negara yang bentuknya itu bukan kekerasan gitu ya. Kalau misalkan kekuatan negara sebelumnya dipersepsikan sebagai kekuatan militer gitu kan, atau kekuatan yang ya hard power gitu ya, militer, terus kekuatan yang ekonomi tapi ekonominya tuh ekonominya susah-susah gitu ya. Tapi kalau soft power itu lebih ke budaya. Nah, ini yang ditekankan oleh Korea Selatan. Ketika orang-orang Korea Selatan yang selesai sekolah atau kuliah dari Amerika Serikat kembali ke Korea, mereka sudah
punya gambaran tentang soft power tersebut. Berarti mereka belajar sama Amerika juga ya? Iya, mereka belajar banyak dari Amerika tentang soft power, terus tentang bagaimana membuat film-film yang keren gitu kan dari Hollywood, bagaimana musik-musik yang ada di Korea ini kemudian bisa dibuat lebih menarik gitu kan, dari pembuatan video klipnya dan segala macam gitu. Akhirnya dibawa ke Korea Selatan, diaplikasikan. Terus banyak terbuka tuh lapangan pekerjaan, alih pengetahuan, alih teknologi segala macam. Akhirnya banyak pekerja kreatif juga di situ, Kak Adri, yang bekerja di bidang show business gitu. Iya benar. Jadi menarik nih kalau misalnya dulu saya nonton film ya. Iya. Kan dulu kan Jepang ini kan berkuasa sekali di secara bisa motor-motor Jepang, mobil-mobil Jepang itu kan. Iya. Nah dulu sempat muncul Harley Davidson ya. Nah itu kan juga lewat film, salah satu ada filmnya Harley itu. Nah itu juga film-film jagoan-jagoan dulu semua pakai Harley. Terus kalau kita tahu, nah masuk Indonesia sinetronnya itu Ali Topan Anak Jalanan ya kan, Mandraget. itu pakai Harley Davidson ya. Mandraget itu kan lawan Renegade kan. Nah itu dari film itulah akhirnya budaya Harley itu muncul di saat itu sampai sekarang kan. Jadi salah satu cara melawan pasar dari motor-motor Jepang itu yang murah-murah itu adalah dengan lewat film itu. Jadi kalau kita mau keren itu pakai Harley itu. Iya. Nah terus juga kaitan dengan film juga, Amerika ini kan banyak ketinggalan juga dengan film-film Jepang ya. Misalnya ada film Jepang itu ada ninja, ada karate segala macam gitu. Nah Amerika kayak bikin American Ninja gitu kan. Terus karate itu orang-orang Karate Kids ya, kayak gitu-gitulah. Akhirnya mereka banyak mengadopsi Jepang gitu. Tunggu. Ini terinspirasi atau plagiat nih? Mengadopsi. Mengadopsi. Jadi American Ninja, bahkan Power Rangers, terus Power Rangers ya. Itu kan juga dari salah satu kartun Jepang kan. Nah, Iya, memang kalau istilahnya itu kan product placement ya, Kak Andri. Saya juga sempat tahun lalu sih nonton K-drama, judulnya The World of the Married, yang merupakan drama dengan rating tertinggi di Korea Selatan gitu kan. Coba cerita film itu, saya jarang nonton itu. ya sebenarnya sih intinya storyline-nya itu kayak sinetron Indonesia kan, gitu. Jadi ada orang selingkuh gitu kan, terus sama istrinya ketahuan, habis itu balas dendam segala macamnya kayak gitu loh, drama rumah tangga gitu. Cuma yang menarik adalah saya baru pertama kali nonton drama itu dan langsung tertarik untuk nyobain banyak makanan Korea yang muncul di dalam film itu. Nah, ya begitu dia masak itu ya, kita jadi tertarik makan itu kayak enak ya gitu ya. Iya. Dan selain makanan ya, di film itu ya, di drama itu juga banyak scene di mana si pemeran utama nyetir pakai mobil Hyundai, ada logonya Hyundai gitu kan. Terus ketika buka HP, pemeran utamanya itu tiba-tiba HP-nya Samsung gitu kan. Jadi memang Korea Selatan ini luar biasa, Kak Adri. Banyak industri-industri yang produknya ini dipergunakan oleh kita sehari-hari dan kemudian itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pembuat sineas film tersebut gitu ya, atau para atau apa namanya musisi-musisi gitu ya, untuk dipromosikan gitu. Itu berarti Noah itu niru juga. Oh, bisa jadi. Noah Gimana itu tuh? kan bagaimana Ariel pakai baju jaket segala macam itu produk-produk dia semua gitu. Jadi dia ngegantungin celana dan celananya itu ada merek yang punya dia semua kan gitu. Mereknya apa? Ada di video klipnya. Ntar kita tonton lah. Tadi saya habis tonton juga sama Hafiz itu kan. Oh ternyata ini bang, lihat bang video ini bang. Nah jadi video Noah yang terbaru itu endorse semua tuh, endorse produk pakaian semua itu. Jadi ternyata strategi ekonomi Korea itu juga udah mulai dipakai di Indonesia ya. Iya. Nah sebetulnya itu juga sebagai strategi juga ya kalau menurut saya, Adri, supaya brand-brand Korea ini jadi semakin terkenal dan semakin banyak dibeli sama orang-orang gitu ya, di pasarnya bagus. Karena sebelum yang namanya Hallyu atau Korean Wave, orang-orang tuh kalau ngelihat Samsung atau LG atau Hyundai atau Kia, produk-produk Korea tuh kayaknya dilihat sebelah mata gitu, tidak sesuperior produk-produk dari Jepang atau dari Amerika Serikat kayak gitu kan. Tapi setelah Asian Financial Crisis di tahun 97 ya sampai 98, pemilik-pemilik dari Samsung, Hyundai, Kia atau yang kita sebut dengan cebol. Apa itu cebol? Cebol.
konglomerasi penggerak ekonomi Korea Selatan. Oh, namanya cebol. Cebol, iya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia maknanya lain ya. Iya. Kurang tinggi. Cebol itu kurang tinggi. Iya. Cuma kalau di Korea itu istilah Kak-Adri. Oh, istilah. Dan mereka ini membuktikan ya, berusaha untuk membuktikan kepada dunia bahwa kualitas mereka itu nggak kalah bagus Dalam dari film. dalam ya masing-masing apa produk yang mereka hasilkan gitu. Misalkan kayak Samsung gitu kan, atau Samsung deh ya. Samsung itu sebelum tahun 97-98 produknya banyak ya. Nah terus mereka mulai divestasi, jadi mulai fokus kepada produk-produk yang menjadi core kompetensis mereka seperti itu. Dan akhirnya karena mereka fokus di satu produk itu, mereka jadi the leading power atau kekuatan yang terdepan gitu kan dalam masing-masing produknya gitu di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat sekarang, Samsung itu brand valuasinya sudah 61,1 miliar dolar Amerika Serikat dan sudah berada di peringkat ke-6 seluruh dunia ya untuk brand yang paling terkenal. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan LG gitu ya yang memang fokus di bidang elektronik. Terus Hyundai dan Kia yang fokus juga di otomotif. Kalau di Indonesia sendiri kita lihat ya di toko-toko HP Samsung itu tidak terkalahkan ya Kak Adi ya. Dan semakin kesini juga ya semakin banyak mobil Hyundai yang kita lihat di jalanan. Seperti itu menunjukkan betapa suksesnya Korea Selatan ya. Dan kemungkinan ntar anak-anak muda yang sekarang masih kecil-kecil ya, yang sudah, ini kalau udah penghasilan mungkin produk-produk Korea itu akan lebih banyak dibeli sama mereka gitu kan. Iya, betul. Dan memang ini strateginya luar biasa Kak Adi dari tahun 1990-an itu. Dan yang menghambat justru ya kita semua tahu ada krisis finansial di Asia tahun 97-98. Itu agak tersendat tuh saat itu ya, Korea sampai harus pinjam dana dari IMF, International Monetary Fund, sebesar kurang lebih 97 miliar dolar Amerika Serikat dengan tenor 7 tahun ya, sekitar itu. Nah, tapi ketika tahun 99 mereka mulai ditandai dengan kemunculan K-drama yang terkenal dan itu menjadi penggerak bagi K-drama dan K-pop untuk bisa untuk bisa rising gitu, untuk bisa populer di Asia gitu. Mulai tahun 99 itu mulai tuh GDP-nya naik gitu kan. Terus pertumbuhan ekonominya juga pesat dan positif gitu ya. Hingga utangnya Korea Selatan yang tahun 97 tadi sebesar 97 dolar Amerika Serikat itu bisa dibalikin bahkan dalam waktu kurang dari 3 tahun sebelum jatuh tempo. Dan itu hanya dipakai 19,5 miliar dolar Amerika Serikat saja. Utangnya lunas tuh? Iya, utangnya lunas akhirnya. Utangnya lunas. Iya. Dan itu disebut-sebut ya oleh banyak pakar karena adanya peran dari Hallyu tadi, dari Korean Wave. Seperti itu. Jadi kan karena Korean Wave ini memang hits di banyak negara, tidak hanya di Korea tapi juga di Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya. Populasinya kan banyak banget tuh ya. Kalau kita gabungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara, Cina di Asia Timur, Jepang itu kan kalau digabung banyak. Terus di Asia Tenggara juga punya masa dari Indonesia, ya kan, Singapura, Filipina, banyak sekali yang nonton dan itu menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi Korea Selatan sendiri. Seperti itu. Ya kalau misalkan Kak Adri mungkin ingat ya, aku juga kurang paham, mungkin nanti bisa dikoreksi. Di tahun 99 itu ada sebuah K-drama yang judulnya Swiri. Nah, aduh, itu apalagi tuh. itu yang menandakan loh. Itu yang menandakan kemunculan dari K-drama menjadi suatu fenomena global. Terus tahun 2001 ya kurang lebih itu ada drama judulnya Autumn in My Heart ya, Autumn in My Heart. Terus 2003 itu ada 2002 itu ada My Sassy Girl. 2004 nih yang paling terkenal Winter Sonata. Nah, itu mungkin walaupun nggak pernah nonton, pernah denger kali ya gitu. Atau nggak pernah denger Kak Adri? Dengar, cuma mau nontonnya itu loh. Oh gitu. Tapi kalau dari Kak Adri sendiri, apa yang membuat Kak Adri kurang tertarik gitu untuk nonton
drama Korea atau untuk dengar K-pop? Sebenarnya saya bukan masalah Koreanya ya, Iya, tapi saya masalahnya dengan orang-orang Indonesia yang meniru gaya mereka, tapi nggak pas gitu loh. Kalau mereka kulitnya putih-putih, kalau kita kadang-kadang terlalu memaksakan ke arah situ. Iya, Dan juga drama-drama Korea ini, ya saya punya trauma sendiri lah dengan drama Korea. Oh iya, bisa Jadi ada orang yang hidupnya jadi drama juga gitu. Oke. Dan saya jadi korbannya gitu dengan curhat masa lalu ya? Iya gitu. Nggak masa lalu juga sih. Oh, masa sekarang. Enggak ya, lalu-lalu juga. lah. Lalu. Jadi memang drama Korea ini membuat apa? Yang kemarin saya diskusikan juga lah sama Sena itu ya, yang sebelumnya kita diskusikan bahwa terlalu banyak mengajarkan selebrasi atau segala sesuatu serba seremonial itu. Dan ternyata itu menjadi kultur kita juga sih. Iya, betul. Gitu. Jadi menurut saya tuh banyak hal-hal yang nggak bagus ya. Iya. Tapi mungkin gini ya, yang kita harus terinspirasi dari Korea itu bagaimana? Bukannya kita terinspirasi dari film-film atau budaya mereka, tapi bagaimana kita bisa mengadopsi dari strategi bisnis mereka atau politik mereka untuk kita pakai juga menjadi Nusantara Wave. Nah, yang kemarin kita diskusikan. Kemarin kan Pak Umar Hadi itu ya, Dubes Korea Selatan tuh bilang gini. Dubes Indonesia untuk Korea Selatan ya. Itu mengatakan bahwa ya itu dari film itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak karena ongkos produksinya, terus bikin bajunya juga, wardrobe-nya ya. Iya. Itu banyak tukang jahit lah yang pokoknya bisnis itu jadi membuka lapangan pekerjaan yang luas buat warga masyarakat Korea. Nah, seperti itu seharusnya Indonesia ini juga begitu. Tapi masalahnya kita bikin sinetron misalnya. Baju-bajunya baju-baju impor semua gitu. Akhirnya tidak ada efek-efeknya juga ke kita gitu. Seharusnya ketika orang nonton sinetron, saya mau beli baju ini, oh ternyata jualnya di pasar ini atau di tempat ini gitu. Nah, di situ kan sebenarnya bisa jadi gerakan ekonomi. Tapi ternyata ketika kita nonton sinetron atau kita nonton FTV, justru kita malah semakin tertarik dengan produk-produk luar yang dipakai artis-artis itu. Betul, setuju. Nih, jadi saya secara ekonomi ya, ingat suatu hal nih. Tahun 2004 itu Kak Adri, pertumbuhan ekonominya Korea Selatan itu ada di nominal 1,87 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,7 ya, sekitar 0,7% dari GDP-nya para pekerja kreatif di Korea Selatan. Nah, di tahun 2018 tiba-tiba langsung melesat jauh ke 10 miliar dolar Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya Korea Selatan. Dan di tahun 2019 semakin naik pertumbuhan ekonominya Korea Selatan menjadi sekitar 12,8 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kan menunjukkan bahwa memang Korea Selatan, itu dari ini aja ya, dari Hallyu aja ya, dari K-pop Wave itu sebesar itu gitu pertumbuhannya. Itu kan menunjukkan bahwa ini adalah suatu gelombang yang efektif gitu kan, dalam meningkatkan selain secara budaya tapi juga ekonomi gitu. Kalau budaya kita tahu sendiri di Korea Selatan semua orang udah terinfeksi ya istilahnya gitu dengan segala hal yang Korea boy band, Korean girl band kayak gitu. Rambutnya pada diwarnain segala macam fashionnya. Dari situ lah yang bikin saya males. Kan. Iya, tapi memang itu proses ya, nggak lama. Cuma prosesnya memang cenderung luar biasa efektif gitu ya. Dari tahun 1990-an hingga sekarang kan berarti hampir berapa ya? 3 dekade ya, hampir 3 dekade, tapi luar biasa GDP-nya Korea itu sudah masuk ke dalam top 10 besar negara dengan GDP terbesar di dunia. Padahal di tahun 60-an GDP-nya Korea Selatan itu ya masih setara dengan Ghana gitu kan. Ya berarti kurang dari 100 tahun Korea itu betul-betul melejit sekali. Secara apa? Secara ekonominya, secara budayanya, dan secara powernya, influence-nya di dunia internasional. Kayak gitu. Dan memang instrumennya atau alat yang digunakan Korea itu melalui soft powernya adalah K-pop, K-drama. Hal-hal yang mungkin di tahun 1990-an itu belum terpikirkan oleh negara-negara lain, khususnya di Asia. Kayak gitu kan. Tapi oleh Korea sendiri memang mereka sudah
dengan strategi yang matang gitu ya. Udah menyiapkan segala hal mulai dari infrastruktur teknologinya, terus secara institusi Korea ini punya namanya Kementerian Kebudayaan, Kak Adri. Dan Kementerian Kebudayaan ini ada yang namanya kurang lebih itu divisi yang membawahi tentang industri inilah, industri show bisnis lah gitu kan. Yeah. Di dalamnya ada lagi ya departemen-departemen terkait dengan K-pop, tentang K-drama, komik, kayak gitu-gitu. Tapi drama tuh bagus ya, drama Korea? Drama Korea sebetulnya ini pertanyaan yang subjektif, tapi kalau saya pribadi menjawabnya cenderung suka sih beberapa gitu. Satu doang, bukan beberapa. Ini teman saya juga pengagum drama Korea. Siapa yang namanya? Mas Anhari ini, Acha Pluto ini. Ya. Oke. Terutama film-film semi. Tapi kalau misalkan drama Korea secara jaga alur ceritanya sih bagus-bagus. Iya. Bagus-bagus mereka. Kalau film seminya? Film seminya ya untuk alurnya cuma masih ya sebenarnya sama kayak Jepang. Cuma dia nggak terlalu. Oke, kita cut dulu. Tapi ngomong-ngomongin Jepang, Kak Adi, strateginya Korea ini untuk membuat brand-brand atau produk-produk dari industri Korea dari yang dimiliki oleh cebol tersebut seperti Hyundai, LG, Samsung dan Kia. Itu strateginya mengikuti Jepang loh di tahun 70-an. Iya, sebenarnya mereka cuma duplikat tuh, niru-niru juga sih sebenarnya. Iya, influence ya, Iya. influence seperti itu. Ya luar biasa. Terus di drama Koreanya sendiri itu memang banyak sekali ditempatkan produk-produk placement gitu. Awalnya mungkin hanya ya produk-produk elektronik seperti HP Samsung, mobil Hyundai gitu kan, mobil Kia atau elektronik lain seperti LG gitu. Tapi lama-lama kita juga mengikuti cara mereka berpakaian, cara mereka makan gitu kan. Konsumsi mereka kan apa sih biasanya? Tteokbokki, bibimbap, bulgogi gitu. Yaitu adalah makanan-makanan yang mungkin 10 tahun lalu nggak banyak kita temukan. Betul. Di Ini kota-kota saya dengar besar. minta dibeliin nih berarti. Iya, tapi dalam 10 tahun terakhir ini ya luar biasa sekali. Bahkan di minimarket yang kecil sekalipun atau di pelosok yang mungkin kita bisa temukan dengan mudah yang namanya samyang. Oh iya. Atau mie instannya orang Korea. Betul. Walaupun secara harga mereka berapa kali lipatnya dari mie instan kita ya, sekitar ada kali 10 kali lipatnya ya, karena ya harganya 20 ribuan. Betul, 10 kali lipatnya. Tapi orang tetap beli loh. Tetap beli. Karena nonton film. Karena nonton Iya. film, begitu. Ketika dia minum, si artis siapa gitu. Dia udah ngerasa kayak artis itu kan. Iya. Bayangkan kalau itu Coba Kak Adri, bayangkan kalau itu diaplikasikan oleh orang-orang kita gitu terhadap dunia terhadap dunia internasional, terhadap negara lain gitu. Jadi orang kalau misalkan nonton drama kita jadi pengen makan pecel gitu kan. Betul. Atau jadi pengen makan nasi padang, itu kan keren banget gitu kan. Kalau sekarang kan kita lebih kalau kita nonton film kan lebih pengen mabuk atau nonton musik gitu ya. Misalnya dulu di eranya narkoba lagi besar-besar kan ada musik grunge. Tahu nggak grunge? Iya. Nirvana. Kurt Cobain. Iya, Kurt Nirvana, Cobain itu. iya. Itu kan kan lagi musim-musimnya ganja itu karena Iya. pengagum Cobain itu ya. Iya. Nah, itulah jadi artinya mereka bisa loh ketika kita nonton, kita mengidolakan sesuatu lalu kita memakai yang idola kita pakai. Iya, dan ngomong-ngomong tentang kalau Nirvana kan ganja ya. Kalau Korea ini mungkin bukan hal-hal yang bukan barang yang terlarang ya, tapi untuk segmen tertentu ini dilarang gitu. Alkohol. Oh iya. Iya. Soju. Jadi orang Korea itu setiap abis pulang kerja gitu kan, kalau di drama Korea selalu minum soju gitu kan. Nah itu sudah banyak dilakukan juga oleh orang-orang Indonesia. Ya mungkin di kosan-kosan. Kosan-kosan bukan di sekret-sekret. ya cenderung lebih mending lah daripada ganjanya grunge. Walaupun ya ini untuk segmen tertentu ya gitu. Ada yang juga sebenarnya. Ya berarti emang Nusantara ini juga harus banyak melakukan adopsi seperti itu ya. Cuma banyak orang pesimis sebenarnya. Iya. Korean Wave gini-gini gitu. Kemarin kan banyak juga. Nah, kemarin saya menarik dari Mbak Risa itu ya, Mbak Risa Permana Deli itu. Masih temannya Mas Heri juga. ya. Nah, beliau bilang gini,
orang Korea itu riset dulu ke Indonesia sebelum buka pasar. Jadi mereka melakukan riset, lalu dia makan tuh mie sini. Iya. Jadi cita rasanya masakan-masakan di Indonesia tuh seperti ini. Akhirnya ketika mereka memproduksi mie yang akan dijual di Indonesia ini, itu sudah sesuai dengan cita rasanya itu. Jadi ada orang yang mencoba ya, ini rata-rata sukanya model begini gitu. Ini kurang Indonesia nih, kurang Indonesia gitu. Kita bikin kayak begini, kayak agak lebih Indonesia. Artinya mereka bisa menjajah Indonesia ini, maksudnya bukan menjajah bahasanya, menguasai pasar kita ini dengan riset mereka di situ. Ini kan mirip-mirip kayak dulu lah ketika kita Belanda itu masuk ke Indonesia, mereka ikut majelis taklim, ikut umroh bareng ya kan, bahkan mempelajari kitab-kitab kita kan tujuannya adalah ini kita ubah nih biar tidak berontak, biar mereka tidak ini ayat-ayat ini kita ubah, tafsirannya kita ubah gitu kan. Akhirnya agar tidak terjadi namanya pemberontakan terhadap VOC saat itu. Nah, itu juga terjadi di situ. Jadi artinya ada namanya riset. Nah, ini kita perlu lakukan itu. Jadi riset itu adalah bagaimana kita meriset keluar, meneliti meneliti, lalu untuk kita ekspansi keluar gitu. Betul. Nusantara Wave itu. Jadi gelombang kita menjadi Nusantara itu yang sangat besar. Dan ini kan harus kita lakukan gitu. Misalnya contohnya Islam Nusantara aja. Itu sudah sampai Afghanistan misalnya. Sudah sampai Afghanistan, sudah sampai beberapa negara lain ya. Tapi yang Nusantara Wave ini kan baru-baru corak keberagaman. Tapi kan yang hal bersifat ekonomi ini kurang. Bisa nggak sih kita tuh bikin suatu strategi yang kita tiru Jepang, Amerika, itu dari budayanya itu kita masuk, lalu kita jual produk kita. Selalu kita tertarik sama produk-produk Jepang kan gara-gara nonton itu kan, Doraemon. Anime ya. Iya, setiap hari setiap hari Minggu itu nonton itu. Iya, emang perlu sekali Kak Adri untuk yang namanya kita mengambil yang baik-baik dan yang buruk-buruk ya tidak usah kita adopsi gitu kan. Ini usul fikih banget. Terus gimana? Ya ini mengingatkan saya juga sih. Bulan September atau Oktober tahun 2020 kemarin itu Wapres kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sempat berbicara dalam yang namanya perayaan 50 tahun kedatangan orang Korea Selatan di Indonesia. Beliau menekankan bahwa anak-anak muda ini, beliau mengajak sih sebetulnya anak-anak muda untuk memaksimalisasi kekuatan dari kita sendiri gitu. Bagaimana kreativitas dan inovasi dari kita ini bisa kita maksimalkan dengan mengacu dari influence Korea Selatan seperti itu. Bagaimana K-pop dan dramanya Korea Selatan itu bisa maju sampai sekarang itu kan karena yang namanya kreativitas dan inovasi. Dan orang-orang Indonesia tidak tertutup kemungkinannya untuk bisa melakukan mewujudkan kreativitas dan inovasi tersebut di banyak hal Kak Adri. Tidak hanya di bidang media sendiri, di drama-drama, di film atau di musiknya, tapi juga di bidang kulinernya seperti itu kan. Gitu. Jadi ya memang kalau kita lihat dari datanya Backcraft juga, Backcraft itu tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, ada statistik yang menunjukkan bahwa sekitar setengahnya pendapatan ekonomi kreatif di Indonesia itu paling besar, setengahnya itu dari kuliner. Seperti itu. Dan musik itu hanya ada sekitar porsinya tuh 0,7%. Seperti itu. Nah, menurut saya ini harus sinambung nih, kayak Korea Selatan. Jadi misalkan orang Indonesia ini kulinernya bagus, ya harus sinambung dengan industri musiknya atau industri filmnya seperti itu. Jadi kita ada mobil SMK misalkan gitu kan, terus ada sineas Indonesia yang lagi buat film terus membutuhkan properti mobil, mungkin bisa pakai mobil SMK seperti itu kan. Gitu. Kayak Korea Selatan memanfaatkan Hyundai-nya gitu sebagai kendaraan yang dipakai dalam drama itu, atau makanan-makanannya disorot gitu kan. Nah, ini kan menarik, Bung Karno itu juga sebenarnya udah konsep ini sudah dicetuskan oleh Bung Karno juga ya. Misalnya kan konsep Trisakti ya, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Itu konsepnya Bung Karno ini jelas-jelas udah dipakai oleh negara-negara lain. Berkepribadian dalam budaya. Nah, di situ dipakai untuk bagaimana budaya mereka itu bisa ekspansi ke negara-negara lain sehingga mereka bisa membeli
bisa mewujudkan tadi itu berdikari ekonomi segala macam itu. Nah kita juga sebenarnya konsep ini yang Bung Karno harus kita maksimalkan itu berkepribadian dalam budaya. Artinya harus kita wujudkan. Misalnya contohnya jaket-jaket seperti kita ini gitu. Misalnya kita pakai jaket bagus begini tapi batik misalnya. Oh iya benar. Atau misalnya tempat tisu terbuat dari wayang tapi jangan terlalu Jawa semua ya. Atau misalnya kita memunculkan kita mau bikin menjadi poros maritim dunia misalnya. Bisa nggak sih batiknya itu nggak usah gambar pohon, nggak usah gambar-gambar batu karang, tapi gambar batu karang, ombak gitu. Sehingga masyarakat kita tuh pikirannya ke laut gitu. Oh iya, jadi identitas kita sebagai negara maritim itu bukan hanya teori semata gitu loh. Jadi memang kita rasakan gitu ya. Kita bahasa agraris, gambar pohon, kayu atau gambar ini kan rumput-rumput, gambar bunga-bunga itu agraris itu kan. Tapi kalau bagaimana kita menjadi poros maritim, kenapa nggak gambar ombak, gambar batu karang gitu. Seperti itu. Benar. Sehingga kita bisa mengajarkan orang kita jadi bangsa maritim lah gitu. Setuju, karena kalau dari lirik lagu sendiri kan nenek moyangku adalah seorang pelaut gitu kan. Bukan perompak. Nah itu seperti hal itu sebenarnya dari strategi kebudayaan inilah yang sebenarnya sangat penting gerakan kebudayaan. Nah sekarang Donald Trump misalnya, itu kan dia sudah merasakan bahwa ini lama-lama orang Amerika udah makan sudah tidak pakai sendok garpu, tapi sudah pakai sumpit semua gitu kan. Nah tadi kan makanan-makanan dan kita juga terkenal kalau kita ke mall kan ya, kita kalau makan-makan di restoran-restoran itu udah pakai sumpit itu suatu hal yang seperti budaya kita aja gitu. Betul. Nah, seperti itu, makan pakai sumpit, terus bagaimana cara makan mereka udah menjadi cara kita. Dan tanpa kita sadar budaya kita diambil mereka juga masuk juga pasar mereka kita. Benar. Sebenarnya ini alih budaya ya. Iya, betul. Cuma banyak kita yang ngambilnya. Iya. Kita banyak tidak sadar di situ. Iya, banyak dari kita yang tidak sadar sebetulnya, tapi kita banyak potensinya ya Kak Adri sebetulnya. Banyak potensi. Nah, ini sebenarnya banyak hal-hal yang budaya Nusantara ini yang belum tergali. Setuju. Misalnya kalau ada MRT, itu kan ketika digali ke bawah kan ternyata ada situs. Oh iya? Ada sebuah situs digali. Nah, ini MRT mana nih? Ada kita pastinya. Jadi di salah satu ketika penggalian itu kok ada situs kuno gitu kan. Nah, ini menarik juga. Kemarin kan saya kan mengantarkan salah satu saudara gitu ya ke pemakaman. Iya. Terus di pemakaman umum itu ada satu masjid dan di masjid itu ada makam keramat lah. Ternyata di situ ada makam keramatnya Ibu Ratu Dewi Mayangsari. Wah, siapa itu? Itu masih ada terah ke Sumedang Larang. Nah, itu kan Pajajaran ya? Iya, Sumedang Larang itu setelah Pajajaran. Oh, iya. Okay. Nah, itu ternyata berarti Bekasi ini masih masuk cakupan wilayah itu ya. Pajajaran Pajajaran dan juga yang di daerah Cikarang itu juga masih ada terah Pajajaran. Nah itu kan masyarakat kita kan banyak yang tidak tahu. Taunya Bekasi itu kan planet ya. Padahal itu ada suatu peradaban di dalam situ yang kita nggak tahu gitu. Yang kita Bekasi panas, tempat macet, jalan rusak itu aja orang kita taunya. Tapi ada suatu peradaban besar yang di zaman dulu itu yang harus kita gali lagi. Nah kita ini banyak hal-hal budaya Nusantara ini yang tidak kita gali. Dan kalau kita semua bisa menggali situs-situs itu dan kita sudah mengkaji ulang lah filosofi dan mengkaji ulang situs-situs yang belum ada di buku, mungkin karena kita banyak lihat referensi dari era kolonial dan barat ya. Jadi harusnya era milenial ya. Era milenial harus kita lebih riset lagi tentang budaya kita. Nah disitulah kita bisa mengkapitalisasi itu. Betul. Mungkin dimaksimalkan. Tapi kita harus cari dulu. Jangan sampai kita lihat Bekasi ini sebenarnya kota apa sih? Jalan rusak atau misalnya macet atau panas. Kayak seperti itu. Tapi sebenarnya Bekasi itu ada suatu peradaban kuno atau lama itu yang dulu jaya gitu kan. Nah, itu bisa kita munculkan lagi konsep-konsep itu. Kalau kita tahu, maka dibilang di Weda Sasangka itu, bangsa yang bisa mengenal jati dirinya, dia akan menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Nah ini saya juga penasaran nih sama Kak Adri. Bangsa yang mengenal dirinya sendiri akan menjadi bangsa yang besar. Kak Adri mengenal banget nih kayaknya di Bekasi ada situs gitu ya yang terkubur di bawah jalur MRT.
Emang udah ada MRT-nya, Kak Adri? Bukan di Jakarta ada. Oh, di Jakarta. Oh ya. Tapi ngomong-ngomong MRT, Kak Adri, kalau naik MRT suka ngelihat iklan-iklan Tokopedia nggak yang ada BTS-nya? Iya, seperti itu. Jadi, itu MRT yang mobil angkot seharusnya kan mempromosikan budaya ini kan, budaya budaya lokal. Ya coba kalau gimana ya Tokopedia, misalkan ya kita bayangkan ada situs arkeologis abad ke-16 pembangunan MRT. Ya, rute kota tua diminta hati-hati. Oh iya. Ini diminta dari Badan Arkeologi. Mungkin dekat-dekat masih daerahnya Tarumanegara juga bukan tuh? Iya. Okay. Jadi luar biasa nih. Bisa ada misalnya ada Candi Jiwa, itu di tengah-tengah sawah ada sebuah candi. Dia luar biasa, kok bisa ada candi di situ ya? Ada peradaban apa di situ? Kalau digali lagi kita nggak tahu kan. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak tahu karena patokan kita kan adalah sumber-sumbernya bukan dari primer kan, sumber-sumber era kolonial seperti itu kan kita. Bukan yang milenial ya? Iya, kolonial. Nah, kita generasi milenial ini harus mulai cinta kebudayaan kita. Tadi bilang katanya MRT kok mempromosikan Korea gitu. Kenapa tidak mempromosikan wisata-wisata lokal misalnya? Sekarang kan kita lihat nih misalnya Sumatera Barat kemarin. Waktu saya jalan-jalan ke sana banyak pembangunan tuh. Pantai-pantai baru, ya kan pemandangan-pemandangan tempat-tempat wisata baru ya. Dan sekarang sudah jadi semua. Dan juga di di daerah NTT misalnya. Itu kan juga ada pantai yang indah kan. Kenapa tidak itu yang dipromosikan gitu di angkot, di bis, di Grab atau di mana atau di Gokar gitu kan, mempromosikan budaya-budaya lokal kita sehingga pasca pandemi ini orang kita wisata kesini yuk, bagusnya tempatnya gitu. Nah mungkin dengan semuanya promosikan Korea, enak nih liburan kita ke Korea yuk. Kan sekarang saya lihat juga anak-anak muda sekarang kita ikut paket liburan ke Korea yuk atau ke Jepang gitu. Jadi mereka tidak tertarik untuk liburan ke wisata ke dalam negeri, domestik gitu. Karena semua dokternya ya seperti itu. Film, juga tadi poster-poster. Karena sehari-hari memang orang-orang Indonesia itu ya, khususnya di kota besar, sangat dipengaruhi oleh Korea-Koreaan gitu ya. Bangun pagi gitu. Terus mungkin langsung dengerin lagunya band siapa, boy band siapa, girl band siapa. Terus berangkat sekolah atau ke kantor naik MRT atau naik kereta ada iklannya Tokopedia yang ada BTS-nya gitu kan. Terus di kantor atau di sekolah lagi jam istirahat gitu kan, colong-colong nonton drama Korea gitu kan. Terus nonton drama Koreanya juga pakai HP Samsung gitu kan. Terus makan siangnya misalkan bibimbap gitu kan udah Korea banget. Padahal ya mungkin orang tersebut belum pernah ke Korea. Jadi memang luar biasa yang namanya soft power tersebut, Kak Adri. Kalau misalkan kita sebagai negara gitu ya, mengedepankan yang namanya hard power atau kekuatan berdasarkan militeristik, itu kan costly banget. Biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar gitu. Kalau Korea sendiri dari data di Kementerian Kebudayaannya, dana untuk ya semacam K-pop, K-drama dan lain-lain untuk urusan itu kurang lebih sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat gitu. Dan itu belum termasuk sumbangan dari pemerintah Koreanya sendiri yang menyumbang sekitar 20 sampai 30% dari ya kurang lebih 1,87 miliar dolar Amerika Serikat untuk itu gitu. Tapi yang mereka hasilkan itu mendatangkan income yang lebih banyak untuk Korea Selatannya sendiri. Setiap $1 Amerika Serikat yang terbuang gitu kan untuk Korean Wave itu mendatangkan sekitar $5 Amerika Serikat bagi Korea Selatan sendiri dari gelombang Korea tersebut gitu. Jadi mungkin ini yang harus kita pelajari dan kita adopsi gitu ya sebagai orang Indonesia untuk bisa membuat negara kita ini dapat memaksimalisasikan yang namanya soft power kita gitu. Tapi bukan bermaksud untuk mencontek gitu ya Kak Adri ya, tapi mungkin influence saja. Bagaimana kita bisa mengambil yang baik-baik dari influence tersebut dan ya kalau kurang sesuai dengan budaya bangsa kita ya tidak perlu diikuti kayak gitu.
memang yang harus kita munculkan di sini kreativitas kita. Iya, betul. Banyak orang pintar lah. Kita kan ini ke pendidikan kita kan hanya mencetak orang-orang pintar. Iya. Tapi kurang mencetak orang kreatif. Nah, orang kreatif juga tidak bisa muncul karena berbeda itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Iya, betul. Kalau kita, makanya muncul kan satu buku itu kan, Iya. Mark Manson itu ya, sebuah seni bersikap bodoh amat itu Iya, yang kemarin iya. dibedah sama kita itu. Salah satu kesimpulan, jangan pernah takut dianggap berbeda. Iya. Nah, di situ adalah bahwa kita kalau untuk kita berbeda itu tetap butuh kreativitas. Iya. Nah, Pak Helmi Yahya itu pernah bilang gini, orang yang kreatif itu satu, ketika dia punya ide, orang lain tidak percaya. Iya. Tapi kalau misalnya dia punya ide orang lain sejalan semua, berarti dia nggak kreatif. Karena umum, pemikirannya umum. Iya. Tapi kalau dia punya ide, banyak orang yang tidak percaya, berarti dia kreatif. Iya. Karena original ya. Original. Tapi kalau dia sendiri tidak percaya, itu berarti dia tandanya makin kreatif. Iya. Misalnya Pak, dia bilang bikin acara bedah rumah, bedah kampung, itu kan sesuatu yang ini apa namanya, akhirnya ditiru, mungkin dulunya ditolak gitu. Sesuatu yang hal yang nggak terpikirkan orang sebelumnya gitu kan. Iya. Acara, nah itu original benar punya Pak Helmi Yahya. Nah kita harus punya ide-ide original. Maka sebenarnya pendidikannya harus dari orang tua juga. Orang tua ini jangan terlalu mengekang anak ya, untuk memunculkan kreativitas atau memunculkan ide-ide baru. Misalnya, nah, saya punya cita-cita mah, ntar saya mau bikin bank di kampung ini, atau saya mau bikin pabrik di setiap kecamatan itu. Nah, kan ide-ide banyak hal-hal seperti itu tuh. Atau saya mau bikin kamera yang kecilnya segini. Tahu nggak Kak Adri, biasanya jawabannya Nah, tuh. ibu-ibu di Iya, sinetron kayak gimana tuh? Apa gimana tuh? Jangan mimpi di siang bolong Iya. gitu. Jangan mimpi di siang bolong. Bener itu. Oke. Dulu kan saya bilang gini, saya pernah nonton film waktu SD ya. SD itu nonton film Deru-Debu. Pemain filmnya Willy Dozan, mungkin Astrid belum lahir ya. Astrid kan lahir 97 ya. 97 saya sudah main berantem-beranteman dia Mas. Jadi tahun ya 96 95 lah. Iya. Itu ada Deru-Debu, pemerannya Willy Dozan. Lalu ada apalagi namanya tuh Jalan Makin Membara, itu Deddy Yusuf. Tahu kan Deddy Yusuf? Tahu dong. Jangan tahu gosipnya dong. Deddy Yusuf pernah jadi gubernur ya. Iya, tahu dong. Nah, Deddy Yusuf. Nah, dua orang ini dia pemeran utama, dia sutradara dan dia produser. Iya, oke. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan Rano Karno. Rano Karno. Wah, Rano sekarang Karno. jadi politisi semua ya. Nah, jadi ada Deddy Mizwar. Oh, 4. oke. Ada 4 orang yang sama. Politisi semua. Pemeran utama yang punya film. Ternyata itu dari film itulah. Jadi politisi lah. Deddy Yusuf itu punya film, terus dia sutradara, dia produser, dia bintang utamanya. Nah itu salah satu hal. Nah waktu itu saya punya mimpi gini, saya akan punya TV, di mana saya produsernya, saya sutradaranya, saya pengarah acaranya, saya penulis naskahnya, dan saya muncul di situ. Pokoknya ada dong Dialektik TV. Iya, Dialektik kan? TV. Ya. Dan saat itu Wujud. tidak ada satupun dari orang tua atau kakak itu yang meremehkan. Bagus, gitu aja jawabnya. Bagus. Di situ kita merasa tidak bersalah. Tapi mungkin ketika teman saya ada yang punya ide lebih menarik lagi, orang tuanya bilang, ya itu tadi jam mimpi di siang bolong. Iya aja namanya anak bocah gitu, biarin aja lah, terserah hayal-hayalan dia. Atau kalau zaman sekarang ya istilahnya halu gitu. Halu. Nah itu kreativitas itu sebenarnya harus muncul dari keluarga. Yang kedua adalah baru sekolah. Sekolah ini kan selalu menekan dengan kita PR, ide-ide. Sekarang kalau saya lihat kan anak kecil kan ngerjain PR, les gitu. Sedangkan yang kalau kita lihat pas sudah lulus itu justru yang muncul adalah yang aktif di ekstrakurikuler. Iya. Aktif di ekstrakurikuler gitu. Nah, harus kita lihat seperti itu. Dan orang yang aktif di ekstrakurikuler biasanya lebih bisa diterima di masyarakat dibanding orang yang sekedar dia ranking, ngerjain PR, rajin sekolah, tapi begitu di masyarakat ya orang juga apaan sih nih orang. Jadi seperti itu. Kalau kata Jack mah kemarin apa? Salah satunya orang pintar itu gimana? Orang pintar itu susah diajak bekerja sama. Oke. Susah diajak bekerja sama karena mereka merasa benar sendiri. Iya. Sedangkan orang bodoh itu lebih mudah diajak kerja sama. Karena iya aja. Iya aja dia situ. Nah, ya seperti itu. Jadi memang kita harus punya kreativitas. Bukan dalam artinya orang pintar itu bukan sekedar akademik, tapi juga punya ide-ide besar, gagasan iya, itu. Betul. Karena setuju. gagasan itu, ide itu
selain bisa menggerakkan diri, bisa membuat kita bisa terus bergerak, yang kedua kita juga bisa menggerakkan orang lain dari ide itu. Ya memang ya ini luar biasa ya. Saya pernah nonton suatu acara juga di National Geographic ya. Jadi acara itu membahas juga tentang perubahan yang luar biasa mengubah Amerika Serikat di tahun 1990-an dengan adanya internet. Gitu kan. Tanpa orang tuh menyadari sebetulnya yang buat internet adalah mungkin satu teman kita yang ketika di sekolah tuh dikucilkan karena terlalu nerd gitu kan. Baca buku terus, belajar terus gitu. Tapi orang tersebutlah mungkin ya yang di masa depan ya, dan ini sudah terbukti juga di tahun 90-an, orang tersebutlah yang kemudian membuat internet itu menjadi se-booming sekarang, khususnya di Amerika Serikat saat itu gitu. Dimana ketika itu teman-temannya justru mencemooh dia, tapi ketika internet itu sudah mulai booming di mana-mana, sudah dipakai, bahkan sudah dipakai oleh temennya yang mencemooh itu, ya akhirnya yang sukses, yang mencuat namanya ke permukaan ya temennya yang dikucilkan itu gitu. Jadi memang luar biasa ya, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi yang penting harus tetap kreatif, inovatif, dan selalu berkarya. Betul. Udah kayak kampanye kita ya. Iya.